Sesaat lagi kita akan mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Semua yang dimulai dari rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Oke, selamat siang para pecinta RCA. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Zara di sini di Ihsaniyah Class on Air, kepunyaan RCA Ihsaniyah FM ya. Oke, kali ini buat para pecinta RCA, hari ini hari Jumat ya, tanggalnya itu tanggal 5 Februari 2021 ya. Pastinya masih semangat ya yang siang kayak gini. Ya, cuacanya mungkin di luar sana mendung ya para pecinta RCA. Oke, kali ini Ihsaniyah Class on Air bersama dengan Miss Etin SMP Ihsaniyah. Assalamualaikum Miss Etin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Miss? Alhamdulillah, I'm healthy. Oke, selalu sehat ya Miss ya. Alhamdulillah. Oke Miss, kali ini mau memberikan materi tentang apa nih Miss? I'm going to give the delivery the material about describe ya, tadi tentang menggambarkan ini Zanger ya, Zanger tapi tentang description. Kan ada description, recount dan sebagainya ya, nanti lebih kepada description, nanti kita jelaskan tentang itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all of the listeners and all of my beloved students. How are you today? I hope you always be healthy and keep stay tuned with Mrs. Etin on RCA ya, RCA FM 93.2 FM. Oke. Seperti biasa bersama Mrs. Etin dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, English Corner. We can learn English together here. Kita bisa belajar bahasa Inggris bersama ya. We can practice English. I hope you still have the good spirit to make your English better, to improve your English, to improve your vocabulary, and never give up to make your vocabulary more or richer ya. Don't give up to learn English, and when you want to be able to speak English, of course you have to increase your vocabulary every day. At least you have to memorize 10 vocabularies in a day. It's okay ya, bisa kalian telateni dengan menghafal kosakata per hari ya. You can read the simple text ya, mulai dengan senang membaca teks yang sederhana atau dialog-dialog yang sangat singkat yang sederhana. Kemudian you can look for certain vocabularies that you haven't known, yang kalian belum tahu artinya, kosakatanya dicari, kemudian kita hafalkan. For example, at least 10 vocabularies in a day. Mungkin minimal 10 dulu lah satu hari kosakata dihafal. Nanti kalau sudah dihafal ya, when you have memorized the vocabularies, you can write down on your paper or on the whiteboard, is okay. And then when you are going to go to sleep, you will learn and memorize it. Kamu akan bisa mempelajari dan menghafalkannya. Jadi udah automatically when you want to be able to speak English, you must be patient in learning, in understanding, okay, in memorizing step by step, at least from the simple word for the simple sentence. And then of course you have to make your vocabulary rich. Don't be poor in your vocabulary. Jadi jangan miskin dalam menghafalkan kosakata. Kalau your vocabulary is poor, I think it's very hard for you to be able to speak out. It's so hard for you to be able to make the good conversation with your partner or with your teacher. Okay ya. Jadi misalkan ada kalimat I am a diligent student ya, di situ. Nah, otomatis kalau misalnya belum pernah tahu kosakatanya seperti apa, I am a diligent student, apa ya artinya ya? Nah, karena because you really want to know about the meaning, and then you will look for it through the dictionary
Or you can ask your brother or sister who are expert in English. Ya, bisa tuh tanya dengan brother or sister, saudara perempuan atau saudara laki-laki kamu yang lebih bisa bahasa Inggris. Misalnya di suatu teks melihat tulisan I am a diligent student, ya. Karena penasaran ya artinya apa, langsung aja tanyakan dengan kira-kira teman atau saudara atau kakak atau adik yang menurut kalian bahasa Inggrisnya lebih bagus, ya. Jangan dibiarkan saja terus ada kalimat seperti itu dibiarkan, you let it, you didn't want to know about the meaning, membiarkan saja kemudian nggak pengen tahu artinya apa, ya kan, eman-eman, ya. Lebih baik better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya. Langsung aja tanyakan, misalkan waktu ketemu kalimat I am a clever student, nggak tahu artinya, otomatis apa sih ya artinya, ya tanya teman sebelahnya, tanya saudaranya atau kakaknya yang kira-kira mungkin sudah lebih paham, Kak artinya apa, I'm a clever student gitu. Kalau toh jawabannya saya nggak tahu, okay, you can ask another people who are expert in English, or you can look for through the dictionary the meaning of that sentence, ya. Bisa cari di kamus, ya, kalau memang benar-benar mentok nggak ada yang tahu. Tapi kalau biasanya kalau secara lesan lebih cepat, langsung tanyakan aja, kira-kira di situ ada guru atau ada siapa, ini artinya apa sih I am a clever student. Nah, biasanya ada yang jawab, oh itu saya adalah siswa yang pandai gitu, misalkan seperti itu. Nah setelah itu, karena namanya ilmu itu kalau tidak dicatat itu biasanya sering lupa, ya. Langsunglah di situ kamu setiap saat sedia namanya pulpen. You have to prepare your pen, your notebook everywhere, ya. Ada catatan kecil lah, is okay, ya, sama bolpen. Langsung dicatat, oh clever itu pandai, smart cerdas. I am a clever student, saya seorang murid yang pandai. Nah, langsung dicatat dan langsung dihafal. Nah, ketika if one day you will find that sentence for twice or 3 times, kalau sudah suatu saat menemukan kata yang sama 2 kali atau 3 kali, kamu masih ingat, gunakan pakai bahasa Inggris itu, ya. Tidak usah kembali ke bahasa Indonesia, langsung oh ya, I am a clever student, itu berarti saya seorang siswa yang pandai. Dan bolak-balik aja sambil jalan, kayak kalian kalau menghafal ini ya, mengamalkan zikir gitu ya. Ketika zikir kan itu kan penting sekali ya, sehari-hari kamu harus lidahnya itu untuk buat berzikir, bersalawat. Nah setelah itu kalian berzikir misalnya astagfirullahaladzim dan sebagainya, ya. Nah setelah itu boleh sambil santai kamu menghafalkan tadi I am a clever student. Nah lagi diulang lagi, I am a clever student. Nah itu kan kalau temannya ada bilang, kamu ngomong sendiri ya gitu, oh enggak, saya lagi belajar, I'm learning English, I'm trying to speak out in English, even though I haven't got the partner, but I really want to practice by myself, ya. Bilang aja, oh, saya lagi nyoba praktek. Nanti kalau temennya tertawa, kok ngomong sendiri sih, nggak apa-apa, dia lagi praktek bahasa Inggris, ya, it's okay, ya, nggak masalah, no problem, ya. Diulang-ulang terus, I am a clever student. Nah nanti kalau udah bisa, ganti lagi, ada kata-kata apa lagi dicari, ya. Misalkan when you are going to go to the mall, mau pergi ke mall, ya. Tapi kalau besok nggak boleh, ya. Oke. Terus di situ kan banyak tuh kata-kata bahasa Inggris, misalnya di bank itu ada tulisan entrance, exit, terus ada misalnya di pintu itu ya ada push, ya, pull. Kan penasaran, otomatis itu semuanya kata-kata dalam bahasa Inggris. Punyalah rasa ingin tahu artinya apa sih push, ya, pull, kemudian entrance, exit, enter, nah, open, close. Hal-hal yang seperti itu yang di lingkungan kita yang biasa kita tahu sehari-hari, masa nggak peka ingin tahu artinya, hanya cuek saja, ya. Kalau udah if you really want to be able to speak English, kalau memang benar-benar pengen bisa bahasa Inggris, ada kata apapun di lingkungan kita yang sepele-sepele itu pasti pengen tahu artinya, ya. Apalagi handphone, ya, your mobile phone
all fully in English. Semuanya tuh penuh dengan bahasa Inggris ya. Message, send message, receive message ya, seperti itu. WhatsApp. Nah, itu kan hampir semua itu komputer entah HP itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Cobalah punya rasa ingin tahu yang tinggi, bagaimana sih artinya biar saya tahu. You can operate in everything if you are able to speak English. If you are expert in English, you can operate the computer well or operate the handphone or cellular phone well. Ya, seperti itu. Karena bahasa Inggris ya memang the international language. That's why you have to increase your vocabulary every day. Ya, setiap hari ditelateni. Seperti itu, nanti ketika ada orang ngomong bahasa Inggris, minimal paham dulu. At least you can understand when there is someone is talking about. Ya, dia udah tahu dulu ada orang ngomong bahasa Inggris, oh paham, tapi saya belum bisa ngomongnya. Yang penting paham dulu. Nah, nanti kalau udah paham kan lama-lama pingin I want to practice. Ya, I want to make a conversation with a foreigner. Even though I will make some mistakes of course, but I really want to practice because practice makes perfect ya, misalnya seperti itu. Mesti kan pingin, maunya harus bisa walaupun salah dulu ya. Jadi pengalaman Mrs. Etin pas awal dulu bisa bahasa Inggris kan awal mulanya itu ya otomatis I am not expert in English. Awalnya dulu yang saya nggak ahli dalam bahasa Inggris dan tidak bisa, malah sama sekali tidak bisa bahasa Inggris ya. I cannot speak English, I cannot write anything in English, I cannot read anything in English. Yang nggak bisa sama sekali. Baca bahasa Inggris aja belepotan, baca bahasa Inggris aja banyak yang salah, bahkan medok dan sebagainya ya, pronunciasinya jelek. My English was so poor in the last time. My English was so poor in several times ago ya. Bahasa Inggris saya sangat miskin dulunya ya, karena namanya masih belajar ya. Tapi one day I ever been to Solo, and then I went to supermarket I think, and then I met the foreigner. If I'm not mistaken, he was from England or Australia. I forget. Yang penting bule lah ya, dari luar negeri gitu. Nah, saking saya senang sama bahasa Inggris tuh, kalau saya ngeliat orang bule itu pasti saya sapa ya. Pertama mesti keringat dingin semua tuh ya. Nah, kalau di Solo itu kan dulu bule itu banyak banget ya, waktu belum adanya krisis moneter itu ya, waktu itu ya. Bule itu di sana itu, di Solo entah di Bali itu hampir kayak di kampung itu pasti ada bule, di pemukiman mana pasti ada bule, itu banyak sekali. Nah, waktu itu saya penasaran, saya pingin deh bisa bahasa Inggris sama orang bule, praktis ya, prakteknya langsung sama orang bule, walaupun keringatnya dingin semua kalau lihat orang bule, pingin praktek tapi takut ya. Ya awalnya udahlah sama I was and that time with my friend ya, dengan teman saya. Ayo coba siapa yang berani duluan nyapa dulu tuh bulenya gitu ya. Kemudian teman saya nggak berani, akhirnya saya dengan keringat dingin langsung aja tanya. Ya saya nggak tahu ya, kalau I don't know about his religion, nggak tahu agamanya apa, jadi saya takutnya barangkali bukan muslim ya, jadi saya cuman good afternoon mister. Nah ternyata orangnya senang banget respon ya, oh you can speak English. Yes, Miss Eti bilang gitu ya, karena paling cuman bisanya seperti itu. Terus setelah itu tanya-tanya ya, akhirnya saya mau tanya apa yang sedang kamu beli ya. Waktu itu Miss Eti bisanya tanyanya seperti itu. What will you buy? Kamu beli apa? I'm sorry sir, what will you buy? Nah, itu aja dengan gemetar dan keringat dingin ya, cuman mau tanya what will you buy. Akhirnya bulenya senang, maksudnya kok ramah banget orang Indonesia ya. Dia jawabnya dengan walaupun pertanyaannya Mrs. Etin sangat singkat ya, sangat simple, ternyata karena dia senang ditanya pakai bahasa Inggris, ngerti saya bisa bahasa Inggris, dia ceritanya panjang lebar. Oh, I really like this drink and then bla bla bla, langsung cerita banyak lah. Sayanya bingung lagi ya, Mrs. Etin nggak bisa jawabnya lagi lebih lama. Akhirnya yes and then I listen ya. Tapi lama-lama semakin ada keberanian, semakin tertantang, and then I have the challenge to open my dictionary and then I search and look for the meaning of
several sentences and then I practice. Ya, lama-lama penasaran, buka lagi kamusnya, kemudian ada bule praktek lagi. Yang tadinya cuma tanya what will you buy, what's your name, lama-lama pengen yang lain, jangan itu terus tanyanya gitu. Sampai akhirnya Miss Edin, I ever had a pen pal, pernah mempunyai sahabat pena dari Italia, from Italy, from Germany, tapi they can speak English. Ya, my pen pal, several of my pen pal come from the Italian, England, ya, Spanish ada, tapi mereka most of them can speak English. Ya, kalau zaman dulu kan nggak ada handphone, ya, namanya pen pal, sahabat pena, ya pakainya surat. Nanti dari Switzerland pernah, I ever had the pen pal from Switzerland. Pen pal, ya, do you know the pen pal? Pen pal itu sahabat pena. Itu dari Switzerland. Nah, itu mengirim suratnya tuh dikasih gambar-gambar negaranya, ya, foto-foto negaranya bagus sekali, ya. Jadi di situ kan besides we can communicate in English, we can also know about the custom or the culture about another country. Kita juga bisa tahu budaya dan adat istiadat negara lain, atau bisa lihat pemandangan negara lain itu seperti apa sih, kan jadi wawasan kita luas, ya. Dengan komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, ya, we can have much friend from another country. Ya, it's really it's very my best experience when I had several friends from another country, ya. Punya banyak teman dari luar negeri, jadi tahu beberapa budaya, adat istiadat dari negara yang lain, dan kita juga bisa practice our English with the native speaker, ya. When we are able to speak English with the native speaker, it will be so different with the Indonesian, ya. It's so different. Jadi ketika kita praktek bahasa Inggrisnya dengan penutur asli, dengan orang bule asli, beda jauh dengan orang Indonesia, lebih tertantang dan lebih pronunciasinya, because English is their mother tongue, ya. They're so expert, and then we can imitate their pronunciation. Kita bisa meniru pronunciation orang aslinya sana. Nah, itu pengalamannya seperti itu. Nanti kita coba, ya, we can learn and practice English with Mrs. Edin, okay, before you are going to practice with the foreigner, okay. Later you can go on after this, what is it, advertisement or song after this, ya. Oke, siap, Miss. Kita break dulu sejenak, ya. Oke, sahabat muslim dan para pecinta RCA, jangan kemana-mana dulu, tetap setia terus di sini bareng Zahra di 93.2 RCA Senayan. SMK Ihsaniyah, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Sembodro nomor 14, Kelurahan Selerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Ihsaniyah. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Ihsaniyah terhadap masyarakat. SMK Ihsaniyah selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik, dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Ihsaniyah berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah, KJKS Bina Umat Mandiri, dan
lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain. SMK Ihsaniyah semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Ihsaniyah berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah, kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Tahun ini kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama, jurusan perbankan syariah. Yang kedua, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, jurusan agribisnis. Yang keempat, jurusan broadcast radio. Dan yang kelima, jurusan broadcast televisi. Untuk itu, kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Ihsaniyah, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Ihsaniyah, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya, untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Ihsaniyah, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Ihsaniyah memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV, dan studio radio.
Bersama Ihsaniyah, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah. Real World presents. Baru saja Anda mengikuti program Ihsaniyah Class on Air. Nantikan Ihsaniyah Class on Air berikutnya hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM.